Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan metode simplex. Ada fungsi tujuan Z sama dengan 8x1 tambah 6x2 dalam satuan puluhan. Ada juga batasan-batasan. Yang pertama 4x1 tambah 2x2 kecil dari 60. Yang kedua ada 2x1 tambah 4x2 kecil dari 48. Yang ketiga x1 besar dari 0 dan x2 besar dari 0. Langkah pertama kita mengubah fungsi tujuan. Kita mengubah dari maksimum Z sama dengan 8x1 tambah 6x2 menjadi maksimum Z kurang 8x1 kurang 6x2 sama dengan 0. Langkah 2 kita mengubah batasan-batasan. Yang batasan pertama kita ubah menjadi 4x1 tambah 2x2 tambah x1 sama dengan 60. Yang kedua 2x1 tambah 4x2 tambah x2 sama dengan 48. Yang ketiga x1, x2, s1, s2 besar dari 0. Nah, langkah ketiga kita menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Berikut tabel simplex pertama untuk perusahaan Polmi. Ada VD variabel dasar Z, X1, X2, S1, S2, NK itu nilai kunci. Ada Z, S1 kita ibaratkan batasan 1, S2, S batasan 2. Kita masukkan nilai Z pada baris berikut. Z1 kita buat menjadi angka nilai 1, X1 nya min 8, X2 nya min 6, S1 nya 0, S2 nya 0, NK nya 0. Pada S1 Z nya kita buat 0 karena tidak ada, X1 nya 4, X2 nya 2, S1 nya 1, S2 nya 0, 60, NK nya 60. Yang kedua ada Z nya 0, X1 nya 2, X2 nya 4, S1 nya tidak ada jadi 0, S2 nya 1, NK nya 48. Selanjutnya langkah 4 memilih kolom kunci. Kita memilih kolom kunci dengan cara melihat pada baris Z yang dimana ada nilai minus paling besar yaitu min 8. Jadi kita memilih kolom X1 sebagai kolom kunci. Langkah berikutnya kita memilih baris kunci dengan rumus indeks sama dengan nilai pada kolom NK dibagi nilai pada kolom kunci. Cara mendapatkannya NK 60 dibagi 4 sama dengan 15, 48 dibagi 2 sama dengan 24. Lalu kita memilih baris kunci dengan cara memilih nilai yang paling rendah yaitu 60 dibagi 4 sama dengan 15 pada baris S1. Nah, berikut kolom kuncinya pada X1, baris kuncinya pada S1. Untuk mencari pivot pada tabel kita bisa lihat dari perpotongan si X1 dan S1 yaitu 4. Yang berikutnya adalah langkah 6 mengubah nilai baris kunci. Mengubah nilai baris kunci. Ubah nilai kunci didapat dengan membagikan baris kunci dengan nilai pivot 4. 0 dibagi 4 0, 4 dibagi 4 1, 2 dibagi 4 1 per 2, 1 dibagi 4 1 per 4, 0 dibagi 4 0, 60 dibagi 4 60. Lalu kita masukkan ke X1 di bagian sini 0, 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15. Lalu Selanjutnya adalah angka 7 mengubah nilai-nilai di luar baris kunci dengan cara mencari nilai baru dengan rumus NBB sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci. Kita mendapatkan nilai koefisien kolom kunci Z pada nilai min 8 dan S2 di nilai 2. Kita masukkan nilai lama kita dapatkan di baris Z di nilai kolom berikut 1, min 8, min 6, 0, 0, dan 0. Lalu nilai barunya kita dapat di nilai
X1 0, 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Di S2 begitu juga dengan S2. Cara menghitungnya yaitu dengan cara 1 dikurang 0 dikali min 8. Min 8 dikali 0 dikali min 8 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Begitulah cara menghitungnya sehingga menghasilkan NBB 1, 0, min 2, 2, 0, 120. Lalu yang S2 NBB-nya 0, 0, 3, min 2, 1, dan 18. Setelah itu kita memasukkan nilai NBB dan NBB si Z dan NBB S2 pada kolom berikut. Seperti kolom berikut. Dikarenakan di baris Z masih ada minus, jadi kita melakukan iterasi kedua. Nah, iterasi kedua kita mulai pada langkah 4, memilih kolom kunci. Kita dapat di X2 dikarenakan pada baris Z minus 2 ada minus. Nah, iterasi kedua kita mulai pada langkah 4, memilih kolom kunci. Dalam memilih kolom kunci, seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat memilih pada baris Z di nilai minus paling tinggi, yaitu di minus 2. Jadi kolom kunci kita pilih di X2. Lalu selanjutnya langkah 5, memilih baris kunci. Dalam memilih baris kunci kita menggunakan rumus indeks sama dengan nilai pada kolom NK dibagi nilai pada kolom kunci. 15 dibagi 1/2 sama dengan 30, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Lalu dalam memilih baris kunci kita dapat memilih pada nilai yang paling kecil, yaitu di 18 pada baris S2. Nah, inilah tabel si kolom kunci dan si baris kunci yang sudah terpilih. Dalam mendapatkan pivot pada tabel dengan cara memilih nilai pada perpotongan si kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 3. Selanjutnya langkah ke-6, mengubah nilai baris kunci. Ubah nilai kunci didapat dengan mengembalikan baris kunci dengan nilai pivot 3. Baris kunci itu S2 sama dengan 0, 0, 3, min 2, 1, 18 dengan pivot 3, 3, 3, 3. 0 dibagi 3, 0, 0 dibagi 3, 0, 3 dibagi 3, 1, min 2 dibagi 3, min 2/3, 1 dibagi 3, 1/3, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Lalu selanjutnya langkah 7, mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Mencari nilai baru dengan rumus nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci. Nilai baris lama yang belum kita dapatkan yaitu pada baris Z dan X1. Jadi Z min 2 ini kita dapatkan di nilai koefisien baris Z dan X1 1/2. Cara menghitungnya, nilai lama 1 dikurang 0 dikali min 2. 0 dikali min 2, 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Begitu seterusnya sehingga menghasilkan 1, 0, 0, 2/3, 2/3, 1/3, 2. Lalu yang X1 begitu juga sehingga mendapatkan hasil 0, 1, 0, 7/12, min 1/6, dan 12. Lalu kesimpulannya yaitu kita masukkan si nilai baris baru Z dan X1 dan X2, di mana Z 1, 0, 0, 2/3, 2/3, 1/3, X1 0, 1, 0, 7/12, min 1/6, 12, X2 0, 0, 1, min 2/3, 1/3, dan 6. Di mana X1 12, X2 6, Z 132. Berdasarkan tabel hasil akhir iterasi ini dilakukan persamaan rumus fungsi tujuan Z sama dengan 8X1 tambah 6X2 dalam satuan puluhan.
Max Z sama dengan 80x1 tambah 60x2. Max Z sama dengan 80 dikali 12 tambah 60 dikali 6. 960 tambah 320 sama dengan 130.320. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.